Apa kalian pernah menutup-nutupi sesuatu? Jika iya, apa yang biasanya kalian tutup-tutupi? Dulu, aku menutup-nutupi wajahku yang sudah rusak. Iya, wajah yang diperban itu adalah wajahku. Untuk mengetahui penyebabnya, aku harus membawa kalian ke masa laluku. Masa di mana dunia seakan hancur tak tersisa. Baiklah. Pertama, aku akan mengenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Sheila. Saat ini aku berumur 25 tahun. Aku merupakan salah satu orang yang beruntung karena dilahirkan dari keluarga yang kaya raya. Kehidupanku bisa dibilang mewah dan serba berkecukupan. Dan katanya sih, aku juga cantik. Kata orang-orang loh ya. Ngomongin soal cantik, bagiku cantik itu sangat penting. Dan aku yakin setiap wanita pasti menginginkan paras yang cantik, termasuk kalian. Dengan memiliki wajah yang cantik, aku bisa percaya diri dalam menjalani segala aktivitasku. Termasuk aktivitasku dalam membagikan berbagai tutorial make up pada semua orang. Oh iya, aku emang beauty Instagram. Sejak aku tahu respon followerku positif, aku mulai aktif dan semangat membuat konten-konten perihal kecantikan, termasuk makeup. Dan beruntungnya setiap postinganku pasti dibanjiri dengan like dan respon yang positif. Akhirnya, kegiatan atau hobiku ini bisa jadi pekerjaanku. Aku menghasilkan uang dari hobiku. Orang tuaku tentu bangga denganku. Baiklah, aku akan membawa kalian menuju masa laluku. Semuanya berawal saat aku masih SMA kelas 1. Sejak kecil, aku sudah ditinggal oleh ayahku. Jadi, aku hanya hidup berdua dengan mama. Dan kali ini, pekerjaan mama mengharuskan kami untuk berpindah kota. Nah, kisahku dimulai saat aku pindah ke kota ini. Hari ini adalah hari pertama kalinya aku memasuki sekolahku yang baru. Seperti pada umumnya, aku mulai mengenalkan diriku di depan kelas. Aku kira, dengan modal cantik dan smart, aku bisa diterima di sekolahku yang baru. Tapi ternyata, aku salah. Entah kenapa, penampilanku seperti mencolok sendiri. Aku terlihat beda dari yang lain. Padahal, aku sudah memposisikan diriku dengan tepat. Aku memang memakai makeup, tapi makeupku benar-benar natural. Dan sepertinya, karena penampilanku ini, banyak teman-teman sekolahku, khususnya yang perempuan, mereka tidak menyukaiku. Aku selalu dijadikan bahan gosip oleh mereka. Dari sekian perempuan yang ada di sekolahku, hanya Tiara yang bisa menerimaku. Dan kebetulan, dia adalah teman sebangkuku. Beruntung, masih ada yang respect denganku. Dari awal sampai sekarang, Tiara memang mensupport aku. Dia juga yang selalu nguatin aku atas sikap teman-temanku yang lain. Semakin hari, aku dan Tiara semakin dekat. Tiara, emang kamu gak takut ya temenan sama aku? Semua anak di sekolahan ini tidak menyukaiku. Bagaimana kalau mereka juga benci terhadapmu? Apa yang harus ditakutin, Sel? Itu hakku, mau temenan sama siapa aja. Yang penting, kamu jangan pernah under pressure sama mereka. Anggaplah mereka tidak ada. Begitulah kira-kira saat Tiara mencoba buat nguatin aku. Menurutku, dia benar-benar orang yang baik. Semakin kesini, semakin banyak cowok yang mendekatiku. Kata Tiara sih karena aku cantik, bahkan tercantik di sekolah. Makanya, banyak cowok-cowok yang suka denganku. Tiap hari, ada aja cowok yang berusaha mendekatiku. Ngasih bunga lah, coklat lah. Jujur, aku tidak suka diperlakukan seperti itu. Apalagi, semakin banyak cowok yang respect ke aku, semakin banyak yang benci denganku.
Semuanya semakin jelas. Semuanya semakin menyakitkan saat Hendra juga mendekatiku. Hendra, satu-satunya cowok yang populer dan cakep. Kata mereka, banyak banget cewek yang suka dengannya. Kebanyakan dari mereka, bahkan aku bisa bilang semuanya, tidak suka kalau aku dekat-dekat dengan Hendra. Padahal, aku sama sekali tidak pernah meresponnya. Yang awalnya aku hanya dijadikan bahan gosip, sekarang mereka mulai membuliku secara fisik. Pernah suatu hari, saat aku di toilet, mereka menyiramku dengan air kotor. Badanku basah kuyup. Saat aku keluar dari toilet, banyak anak yang menertawaiku. Tapi tiba-tiba, Hendra datang dan memakaikan jaketnya padaku. Dia menuntunku pergi dari situasi itu dan mengantarkanku sampai rumah. Malamnya aku cerita sama mama. Aku meminta untuk pindah sekolah aja. Aku udah muak dan aku gak tahan dengan perlakuan mereka. Tapi, mama tidak mengizinkan. Mama menyuruhku untuk tetap stay di sekolah itu. Kata mama, aku harus belajar menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini. Dek, kalau kamu lari dari masalah, itu artinya kamu tidak bisa menyelesaikannya. Sheila anak mama gak seperti ini. Sheila yang mama kenal itu anaknya kuat. Bisa menghadapi masalah apapun. Masa masalah seperti ini aja mama harus turun tangan? Ya iya sih. Mama ada benarnya. Tapi masalahnya, ini hampir semua perempuan yang tidak suka denganku. Gimana caranya aku menghadapi mereka? Tanpa berkata apa-apa, aku menuruti semua perkataan mama. Tapi, mamaku sudah berjanji kalau sampai ada yang kelewatan banget, mama akan turun tangan. Setidaknya, mendengar itu aku langsung lega. Keesokan harinya, seperti biasa aku berangkat sekolah. Setelah kejadian kemarin, aku berniat menemui Hendra dan meminta maaf atas sikapku selama ini. Sekaligus, berterima kasih karena dia sudah menolongku. Tapi rupanya menemui Hendra merupakan kesalahan yang fatal. Hendra mengajakku ke gedung belakang sekolah. Katanya, di situ adalah tempat dia nongkrong bersama teman-temannya. Dan katanya juga, kalau ngobrol di sana lebih enak karena tidak rame. Tapi begitu aku sampai di sana, tiba-tiba saja dia mendorongku ke tembok dan langsung menciumku. Aku berusaha melawannya, sampai akhirnya aku bisa kabur darinya. Aku sudah tidak peduli dengan tasku. Aku meninggalkannya di sana. Aku berlari ke toilet. Di toilet, aku menangis jadinya. Aku benar-benar gak habis pikir dengan Hendra. Aku kira dia cowok yang baik. Ternyata aku salah besar. Berjam-jam aku menangis di toilet. Sampai akhirnya Tiara datang menemuiku. Tiara mencoba menenangkanku. Bahkan, dia membawakan tasku. Katanya, Hendra memberikan padanya. Setelah aku sudah agak tenang, Tiara menyuruhku buat memperbaiki makeupku. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung memperbaiki makeupku. Setelah itu, Tiara menemaniku pergi ke kelas. Tapi, saat perjalanan menuju kelas, aku merasa ada yang aneh dengan mukaku. Semakin lama, mukaku semakin terasa panas dan gatal. Sampai-sampai aku berteriak histeris. Rasanya mukaku benar-benar panas. Akibat teriakanku, semua anak dan juga guru segera berlari ke arahku. Setelah itu, aku tidak bisa mengingat apa-apa. Saat bangun, aku sudah berada di rumah sakit dengan wajah yang ditutupi dengan perban. Rasanya masih ada sisa-sisa panas dan gatal di wajahku. Mama sudah ada di dekatku. Mama menjelaskan kalau mukaku rusak karena terkena paparan bahan kimia yang berbahaya. Mendengar itu,
Aku sangat sedih dan juga tertekan. Bagaimana aku melanjutkan hobiku? Bagaimana aku melakukan pekerjaanku sebagai beauty Instagram kalau wajahku saja sudah rusak? Berhari-hari aku melakukan rehabilitas untuk mengobati wajahku yang rusak ini. Setelah beberapa minggu, polisi akhirnya menemukan penyebabnya. Polisi menjelaskan bahwa ada yang mencampur bahan kimia berbahaya di dalam make upku. Dan kalian tahu siapa orang itu? Tiara. Dia yang sudah membuat wajahku menjadi rusak. Setelah tahu kalau kondisiku benar-benar serius, Tiara mengakui semua perbuatannya ke polisi. Tiara juga bercerita motif dari semua perbuatannya. Ternyata selama ini, dia juga benci terhadapku. Bahkan, dialah yang memprovokasi anak-anak untuk membenciku. Tiara semakin benci ketika melihat Hendra mendekatiku. Ternyata ini semua dia lakukan karena dia cemburu padaku. Aku sangat tidak menerima perbuatan Tiara. Mamaku pun mencoba membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun karena Tiara masih di bawah umur, jadi dia tidak dipenjara. Tapi setidaknya, dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Bertahun-tahun aku menjalani rehabilitas hingga operasi plastik. Dan sekarang, wajahku sudah kembali normal. Bukan hanya mama yang mendukungku, tapi juga followersku. Mereka semua sudah membantuku melewati semua ini. Aku berterima kasih pada semua followersku karena sudah menguatkanku dan ngasih semangat sampai wajahku bisa kembali normal. Dan aku juga bisa kembali lagi melakukan hobi sekaligus pekerjaanku dengan nyaman. Sampai sekarang, aku masih aktif menjadi beauty Instagram. Aku juga semakin giat membuat konten-konten kecantikan. Tentang Tiara, aku sudah tidak peduli dengan kabarnya. Tapi, salah satu temanku mengatakan kalau sekarang dia mengalami cacat muka yang luar biasa. Katanya, ada seseorang yang sengaja mencampurkan make-upnya dengan bahan kimia. Dan dia tidak mempunyai cukup uang untuk berobat. Dari ceritaku tadi, aku harap kalian tidak melakukan hal-hal yang bikin orang lain bahaya. Apalagi sampai mengancam nyawa. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya dari channel Tinta Imaji. So, thank you so much bagi kalian yang selalu dukung channel aku. Bye-bye.